Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan anak kami yang kami banggakan, disyukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita mengizinkan memenuhi panggilannya dan bangga melaksanakan fardhu subuh berjamaah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan anak kami yang kami banggakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Inna Allah Ta'ala yubghidu kulla 'alimin fid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci seseorang yang ahli soal dunia tetapi bodoh soal akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini betapa pentingnya Allah ingatkan kepada kita tentang urgensi atau kepentingan ilmu agama. Jadi pesan khusus untuk anak-anak kami yang saat ini dalam proses pendidikan, kejarlah cita-citamu. Mau jadi apa kita bersungguh-sungguhlah. Kata Rasulullah SAW, bersungguh-sungguhlah tentang apa yang memberikan manfaat untukmu, termasuk sekolah. Mau jadi dokter, mau jadi pejabat, mau jadi aparat, mau jadi polisi, terserah mau jadi apa. Tapi jangan pernah lupa bentengi diri kita dengan ilmu agama. Karena ilmu agama akan membentengi diri kita, karena ilmu agama akan mengatur seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, semuanya diatur oleh ilmu agama. Maka ketika kita mencari ilmu dunia, seperti apa kita bersungguh-sungguhnya mencari ilmu dunia kita, ilmu kedokteran kita, ilmu bisnis kita, ekonomi kita, ilmu apapun, maka hendaknya seperti itu pula kita mencari ilmu agama kita. Karena ilmu agama ini hukumnya fardhu ain, kewajiban atas diri masing-masing, bukan untuk satu orang. Kita sholat itu wajib, hukumnya untuk masing-masing pribadi. Kalau sudah mukallaf atau balik, tidak bisa kalau satu orang paham sholat, yang lain sudah dimaafkan, tidak bisa. Ilmu sholat itu semua kita wajib tahu. Lalu tentang halal dan haram kita semua wajib tahu, wajib kita belajar. Dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kerahkan anak kita, didik anak kita, terutama soal agamanya. Nanti mau jadi apa dia di bidang dunia, terserah, kalau itu memberikan manfaat kepadanya. Maka ada seorang penyair mengatakan, ilmu agama berhenti sampai dunia kerja, sedangkan ilmu akhirat akan membawamu ke dalam surga. Nyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat dan hidayah yang masih Allah curahkan kepada kita, sehingga kita masih Allah mengizinkan melaksanakan ibadah fardhu subuh berjamaah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita baca hadis riwayat Imam Muslim. Baca hadisnya, pemberitahuan itu orang banyak al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dhaif. Wa fi kulli khair ihrid ala ma yanfa'uka. banyak lari. Wasta'in billah wa la Dulu kan banyak main. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Walakin qul qadarallah wa ma syaa Allah. Wa ma syaa fa'ala. Fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan. Akhrajahu Muslim. Artinya orang mukmin yang kuat lebih Allah cintai, lebih Allah sukai daripada orang mukmin yang lemah. Namun pada masing-masingnya, baik mukmin kuat maupun mukmin lemah, ada kebaikan. Bersemangatlah terhadap hal-hal yang bermanfaat untukmu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah, dan janganlah menjadi orang yang lemah. Jika kamu ditimpa sesuatu, jangan katakan seandainya aku melakukan ini maka akan begini dan begitu. Tetapi katakanlah Allah telah mentakdirkannya, dan kehendak Allah pasti dilakukan. Sebab kata seandainya itu dapat membuka perbuatan setan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis ini ada beberapa pesan yang dapat kita ambil. Yang pertama, Allah suka mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Artinya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Semua kita pasti merasakan lelah. Semua kita pasti merasakan penat, baik terhadap urusan duniawi maupun soal ibadah. Memang itulah tempatnya dunia. Dunia itu tempatnya kita bersusah payah, mau hidup, mau cari kebutuhan, harus berusaha dulu, harus kerja dulu. Kalau tak usaha tak makan. Itu ibarat orang Minang. Sebenarnya itu secara ikhtiar. Kita berusaha, bekerja, berusaha semata-mata untuk mencari kebutuhan. Memang begitulah dunia ini. Semuanya harus dituntut seperti itu. Semuanya lelah dan payah, termasuk soal ibadah. Tidak ada ibadah itu yang enteng-enteng saja. Semuanya butuh usaha, butuh tenaga. Maka orang yang berusaha, yang tidak hanya menanti atau santai-santai saja, itu lebih Allah cintai daripada orang yang lemah. Artinya yang tidak mau berusaha, yang tidak mau berikhtiar. Seperti itu Bapak. Allah berikan dia anggota tubuh yang lengkap, tenaga yang masih kuat, tapi enggan bekerja. Maka mukmin seperti itu kurang dicintai oleh Allah. Bahkan ada orang yang diuji oleh Allah, anggota tubuhnya, organ tubuhnya kurang, cacat, tapi gigi bekerja, gigi dia berusaha. Maka orang seperti ini lebih Allah cintai, lebih Allah sukai. Maaf ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti yang kita lihat, ini bukan suatu fenomena lagi, tapi sudah menjadi profesi bagi orang. Tubuhnya lengkap, organ tubuhnya kuat, tapi lebih dia memilih untuk meminta-minta daripada bekerja. Kita tidak menyalahkan status sosial ekonominya, akan tetapi
mengambil jalan untuk meminta-minta itu bukanlah jalan pertama, bukanlah jalan utama. Dan Rasulullah SAW membatasi ada beberapa orang yang dilarang untuk meminta-minta. Dan salah satunya syarat dan kriteria itu yang diperbolehkan oleh Rasulullah meminta-minta adalah orang yang memang status sosialnya miskin dan sekedar untuk memenuhi kebutuhan, tidak dijadikan profesi. Ini mungkin karena dia kecanduan mendapatkan perolehan uang daripada meminta-minta itu lebih mudah dan lebih banyak. Jadi hal demikian dijadikan profesi, sudah menjadi kerjaan harian. Ini kalau dalam Islam termasuk perbuatan yang tidak salah, Bapak Ibu, tetapi tidak boleh dilakukan terus-menerus. Kemudian kata Rasulullah SAW, bersemangatlah terhadap hal yang berguna bagimu, apapun yang ada manfaatnya. Bekerja itu ada manfaatnya, Bapak Ibu. Olahraga ada manfaatnya. Apapun yang ada manfaatnya, bersemangatlah beribadah, bekerja, berusaha yang mendatangkan manfaat bagi kita, maka bersemangatlah dengan hal itu, kata Rasulullah SAW. Kemudian mohonlah pertolongan kepada Allah. Semuanya tidak akan terjadi melainkan kehendak Allah. Semuanya tidak akan Allah izinkan kecuali kehendak Allah. Maka dari itu apapun profesi kita, apapun usaha kita yang kita geluti, yang kita usahakan, maka sertakan Allah di dalamnya. Niscaya sesuatu yang dimulai karena Allah, untuk Allah, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari usaha itu. Kemudian ini yang menjadi poin penting, Bapak Ibu. Jika kamu ditimpa sesuatu, jangan berkata seandainya. Kan kita sering, acok, kalau seandainya mau tak kaiko, mungkin tak kata kaiko kalau. Andai kata patanglah mau kerajaan tak kaiko, mungkin hasilnya tak kaiko. Tidak boleh berandai-andai. Ini yang perlu kita garis bawahi, Bapak Ibu. Misal dulu kita ada kesempatan mendapatkan peluang atau modal kerja, lalu tidak kita ambil, sehingga kehidupan ekonomi kita seperti itu saja. Sehingga timbullah rasa menyesal. Andai kata dulu pinjaman modal orang untuk itu ambil, itu gue adalah dalam usaha, mungkin hidup itu adalah berubah. Tidak boleh berandai-andai. Andai dulu aku kuliah di sini, mungkinlah jadi orang. Andai dulu aku kuliah di sini atau sekolah di situ, mungkin tak pakai kowe karena cuma begini, tidak boleh, Bapak. Tapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'ala. Katakanlah semuanya telah Allah takdirkan, semuanya Allah yang berkehendak, bukan kita. Itu boleh berencana. Kok dulu mau nikahan anak aku di situ, ala jual kayu badang itu. Kan banyak kata andai-andai, Bapak Ibu. Jadi berandai-andai seperti itu tidak boleh. Walaupun sekedar ucapan, tetapi itu kita telah melawan takdir Allah. Seakan-akan kita tidak menerima apa yang Allah takdirkan untuk kita. Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir kata Rasulullah, sebab kata seandainya itu membuka setan untuk melakukan kejahatan kepada kita. Kalau kita mengatakan seandainya, itulah satu setan di dalam doa itu. Karena itu hati-hati, maka jangan sampai kita mengucapkan hal ini. Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.